Normal ada soal oke, sorry. Ya. Berhenti ya. Berhenti sorry. Anda memendam. Anda memendam. Untuk menjawab ujian sekolah, teman-teman Anda belajar setengah mati. Sementara itu, Anda dapat menjawab semua soal dengan mudah, bahkan tanpa belajar yang gitu-gitu amat. Oleh karena itu, wajar jika mereka berasumsi bahwa Anda pun dapat mengelola emosi dengan mudah. Tapi, apa yang sulit bagi orang kebanyakan, mudah bagi Anda. Sementara itu, yang mudah bagi orang lain justru sulit bagi Anda. Orang tidak paham dengan sistem saraf yang membuat dunia internal Anda terlalu berisik. Anda tidak hanya berpikir lebih cepat, Anda juga merasakan lebih dalam. Dan dunia tidak menyediakan tempat untuk intensitas semacam itu. Akibatnya, Anda tidak hanya mengalami masalah komunikasi dengan dunia luar, tapi Anda juga sering perang dingin di dalam batin sendiri. Halo, saya Nancy Dinar. Selama 10 tahun terakhir, saya bergelut dalam pendidikan, konseling, dan advokasi bagi anak gifted dan keluarganya di Indonesia. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang giftedness, atau Anda ingin tahu apakah Anda gifted atau tidak, silakan baca buku saya, Apakah Saya Juga Gifted, yang bisa didapatkan di berbagai e-commerce pilihan Anda. Linknya ada di deskripsi video ini. Jika di video sebelumnya kita bicara soal kenapa orang gifted nggak nyambung dengan orang lain, hari ini kita akan membahas mengapa orang gifted sering berantem dengan dirinya sendiri. Kita akan menyelami dunia internal seorang gifted yang tidak pernah diketahui oleh dunia luar. Karena di balik otak yang luar biasa, ada batin yang sering merasa asing, lelah, dan palsu. Apa konsekuensi dari cara seorang gifted memaknai dunia yang sangat berbeda dari norma? Menjadi gifted itu sama seperti memiliki perpustakaan raksasa di dalam kepala, tapi dunia hanya menyediakan satu rak buku kecil untuk dipajang. Kekayaan batin Anda tidak punya cukup kosakata di dunia nyata. Bayangkan, Anda terlahir dengan kemampuan melihat ribuan spektrum warna, tapi dunia hanya menyediakan kotak pensil isi 12 warna. Ketika Anda merasakan kesedihan yang puitis, kemarahan yang eksistensial, atau kegembiraan yang meluap-luap karena sebuah ide, orang di sekitar Anda hanya punya satu label. Kamu lebay, atau kamu terlalu sensitif. Di kantor, Anda harus menjadi karyawan teladan yang manggut-manggut pada ide bos yang mediocre. Di arisan, Anda harus pura-pura tertarik pada gosip tetangga. Padahal otak Anda sedang memikirkan ide-ide dari Kant, Descartes, atau Nietzsche. Seorang gifted seringkali tidak punya cukup bahasa untuk menggambarkan kekayaan batinnya yang luar biasa intens. Karena bahasa manusia terlalu sempit untuk menggambarkan kedalaman Anda. Dan akhirnya Anda memilih untuk diam. Anda memendam lukisan 4K di dalam kepala dan terpaksa berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan resolusi 3GP. Konflik internal dimulai saat Anda merasa tidak ada satupun kata yang mampu mewakili siapa Anda sebenarnya. Anda merasa punya otak sebuah Ferrari, tapi batin Anda adalah pengemudi yang tidak punya peta dan sedang dipaksa melewati jalan yang becek. Dunia kita adalah panggung sandiwara yang sangat mencintai keseragaman. Kita hidup dalam struktur masyarakat yang kaku dan penuh dengan persona atau topeng-topeng sosial yang harus dipakai demi tujuan tertentu. Apakah itu uang, status, atau sekedar biar dianggap normal. Bagi orang gifted, bermain peran ini bukan cuma membosankan, tapi juga menyakitkan secara fisik. Sejak anak-anak, Anda punya radar deteksi kepalsuan yang sangat tajam. Anda protes ketika ayah atau bunda membatasi waktu Anda bermain gadget, sementara mereka sendiri nggak bisa lepas dari HP-nya. Hati Anda bergolak mencari keadilan ketika guru tidak menegur seorang siswa yang membuli siswa lain hanya karena dia anak orang kaya. Anda juga tersiksa di rumah ibadah ketika Anda dipaksa untuk melakukan ritual agama tanpa tahu maknanya apa. Anda bingung kenapa orang-orang tidak bisa membedakan mana yang otentik dan mana yang palsu.
Sementara di mata Anda, semua itu jelas seperti gambar 1000 gigapiksel. Anda melihat orang-orang memakai topeng untuk kepentingan pragmatis, dan Anda dipaksa ikut memakai topeng yang sama. Anda merasa seperti seekor elang yang dipaksa ikut kursus jalan jongkok demi harmonisasi dengan kawanan bebek. Konflik batin terjadi antara ingin menjadi diri sendiri dan mengikuti keinginan masyarakat. Tanpa sadar, Anda harus memilih. Jika saya menjadi diri sendiri, saya diasingkan. Jika saya berpura-pura menjadi seperti mereka, maka keotentikan diri saya mati perlahan. Lalu kita lihat sistem pendidikan kita. Sejujurnya, sekolah lebih mirip training industri daripada taman pengembangan jiwa. Tujuannya bukan menjadikan Anda the best version of yourself, tapi menjadikan Anda the most predictable version of yourself. Sistem pendidikan adalah mesin cetak sosis. Tidak peduli Anda daging sapi kualitas premium atau daging wagyu, mesin ini ingin agar Anda keluar dalam bentuk lonjong yang seragam agar mudah dikemas oleh pasar. Bagi Anda yang memiliki rasa ingin tahu yang liar, sekolah terasa seperti penjara intelektual. Anda disuruh menghafal kapan perang terjadi, sementara Anda ingin berdiskusi kenapa manusia hobi perang. Anda dipangkas agar pas dengan kotak, padahal Anda didesain untuk menjadi cakrawala. Tragisnya dalam sistem pabrik ini, kejeniusan Anda seringkali dianggap sebagai cacat produksi. Guru mungkin melihat pertanyaan kritis Anda sebagai upaya untuk merusak otoritas. Sementara teman sebaya melihat antusiasme Anda sebagai perilaku cari muka. Akibatnya, alih-alih dirayakan, potensi Anda justru ditekan agar masuk kembali ke dalam rata-rata statistik. Di sekolah, Anda tidak belajar bagaimana cara berpikir atau how to think, melainkan apa yang harus dipikirkan atau what to think. Anda tidak sedang dididik untuk menjadi penjelajah masa depan, melainkan sedang dikalibrasi agar menjadi roda gigi yang patuh pada mesin besar masyarakat. Mengelola dunia internal yang berisik tanpa bahasa yang dapat menjelaskan apa, kenapa, akhirnya Anda self-gaslighting. Kebanyakan psikolog mungkin akan melihat kegelisahan Anda dan buru-buru memberi label gangguan kecemasan atau gangguan mood. Tapi Kazimierz Dabrowski melihatnya berbeda. Ia memperkenalkan konsep positive disintegration dan kegelisahan Anda disebutnya psychoneurosis. Suatu fase yang sangat penting pada pertumbuhan personality Anda. Bayangkan begini, Anda tidak bisa membangun gedung pencakar langit yang megah di atas fondasi gubuk yang rapuh. Untuk menjadi pribadi yang otentik, diri Anda yang lama, yang selama ini dibentuk oleh ekspektasi orang tua dan standar masyarakat harus hancur atau mengalami disintegrasi terlebih dahulu. Saat Anda merasa cemas karena dunia terasa palsu, itu sebenarnya adalah growing pains dari jiwa Anda. Dabrowski menyebut ini sebagai ketegangan antara what is atau kenyataan sekarang yang mediocre dan what ought to be atau standar ideal yang Anda yakini benar. Ketidakpuasan Anda adalah alarm yang menandakan bahwa Anda sekarang menolak untuk tetap menjadi sosis yang seragam di rak supermarket kehidupan. Bagi Anda, konflik batin adalah tangga menuju ke personality ideal. Ini adalah fase di mana Anda tidak lagi peduli pada topeng sosial dan mulai hidup berdasarkan nilai-nilai yang Anda pilih sendiri. Anda harus berani menjadi berantakan untuk bisa menjadi utuh. Berhenti mengasihani diri sendiri karena Anda merasa tidak stabil. Stabil itu membosankan. Disintegrasi adalah tanda bahwa Anda sedang berevolusi. Berhenti mencoba menjadi normal. Normal adalah standar untuk mereka yang tidak punya intensitas. Tugas Anda bukan untuk fit in, tapi untuk menjadi jujur di tengah dunia yang penuh sandiwara. IQ tinggi Anda mungkin membuat Anda sulit dipahami, tapi itu juga memberi Anda tanggung jawab untuk tetap otentik. Jangan biarkan pabrik sosis tadi menang. Tetaplah menjadi alien yang jujur daripada menjadi manusia yang palsu. Menjadi cerdas
adalah sebuah perjalanan pulang menuju diri Anda yang paling sejati. Sedikit renungan sebelum kita berpisah. Jika dunia tidak menyediakan tempat untuk intensitas Anda, apakah yang akan Anda lakukan untuk bisa diterima?